Halo, Assalamualaikum. Kami dari Universitas Pendidikan di Indonesia, kelompok 6A, program studi pendidikan biologi. Adapun tujuan praktikumnya yakni serta alat dan bahan yang digunakan yaitu ada preparat, mikroskop, dan model. Terkait cara kerja, siapkan preparat dan simpan preparat pada meja preparat, lalu amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran terkecil hingga terbesar. Selanjutnya adalah hasil pengamatan tipe telur, yaitu terdiri atas isolesital di mana inti sel berada di tengah dan yolk tersebar merata, dan ada megalesital di mana yolk menumpuk banyak di bawah. Kemudian ada sentralesital dengan yolk menumpuk di tengah mengelilingi inti, dan telolesital yolk menumpuk di bawah, seperti halnya megalesital. Lalu ada hasil pengamatan perkembangan embrio dari Asterias atau Echinodermata. Pada kondisi awal, sel embrio berjumlah 1, kemudian pada pembelahan 1, sel menjadi berjumlah 2 dengan arah pembelahan meridional, dan pada pembelahan kedua, sel berjumlah 4, arah pembelahan meridional atau vertikal. Lalu pada pembelahan ketiga hingga pembelahan kelima, terdapat arah pembelahan seperti pada gambar. Hasil pengamatan pada amfibi. Pada kondisi awal, seperti pada gambar, katak sudah melakukan pembelahan pertama, sehingga sel berjumlah 2 dengan arah pembelahan yaitu vertikal atau meridional. Lalu pada pembelahan ketiga, sel berjumlah 8 dengan arah pembelahan horizontal, di mana di kutub animal lebih kecil atau mikromer, dan pada kutub vegetatif lebih besar atau makromer. Lalu pada pembelahan keempat dan kelima, seperti pada gambar. Lalu hasil pembelahan blastula aves. Seperti pada gambar, pembelahan pertama dengan mengarah ke vertikal menghasilkan 2 buah sel, kemudian pembelahan kedua arah vertikal menghasilkan 4 sel, dan pembelahan ketiga dengan pembelahan yang menghasilkan 8 sel dengan arah vertikal. Pembelahan 4 dan 5 dapat dilihat di gambar. Lalu hasil pengamatan gastrolisi aves. Hasil pengamatan pada Amphioxus. Lalu, hasil pengamatan gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia ini ditandai dengan terbentuknya rongga pada ICM atau rongga massa sel dalam. Dalam bahasa Inggris disebut inner cell mass, yang makin lama makin membesar dan dinamakan rongga amnion. Nah, amnion ini atau ICM ini akan menempel di dinding rahim, dan kemudian terbentuknya tonjolan plasenta ICM mulai ada 2 lapisan seperti epiblast dan hipoblast seperti pada gambar. Hasil pengamatan dari pembelahan sel mamalia. Lalu terdapat hasil pengamatan preparat pembelahan blastulasi pada Asterias. Seperti pada gambar preparat, terdapat stadium pembelahan Asterias, blastula, dan juga gastrula. Dan ini adalah gambar stadium blastula Asterias yang kami dapatkan tidak nampak terlalu jelas. Lalu hasil pengamatan preparat gastrula later stage. Seperti pada gambar, dengan perbesaran 40 kali, terlihat tahap gastrula frog egg, penunjuk terlihat adanya robekan yang mempengaruhi pembentukan BDB, bibir dorsal blastoporus, dan BVB, bibir ventral blastoporus. Namun, posisi BDB tidak terlalu nampak karena tertutupi oleh jarum penunjuk. Sedangkan pada perbesaran 100 kali, rongga blastosol dan rongga gastrosol sudah jelas terlihat, di mana rongga gastrosol lebih besar daripada rongga blastosol. Kesimpulan, berdasarkan tipe telurnya, pembelahan sel dapat berbeda setiap hewannya. Begitu pula pada tahapan blastula dan juga gastrula akan memiliki perbedaan tergantung daripada hewannya itu sendiri.